Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, adik-adik sekalian, saudara-saudari. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, kita semua hadir tempat ini. Seperti tadi WA grup saya, barangkali mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau bersaksi seputar Roh Kudus ya, untuk mendukung doa ini semakin hari semakin diberkati Tuhan, itu mungkin saya berikan kesempatan. Tapi mungkin untuk kesaksian-kesaksian yang lain ditunda dulu. Jadi fokuskan kepada segala sesuatu tentang Roh Kudus atau ada pertanyaan yang sudah disiapkan. Mungkin waktu dan tempat bisa dipersilakan. Shalom. Shalom ya. Baik, sini saya mau nanya, kita tahu di gereja karismatik GPDI ada penyembahan dan Roh Kudus hadir saat kita menyembah sungguh-sungguh di dalam hadirat Tuhan. Kepenuhan Roh Kudus identik dengan bahasa roh, penyembahan, nubuat, dan kasih karunia. Bagaimana cara kita menanggapi doktrin gereja yang berbeda atau yang tidak ada penyembahan dalam kegiatannya? Apa mereka tidak kepenuhan Roh Kudus? Oke, terima kasih jawabannya. Pertama, untuk menyikapi pertanyaan itu rumah tangga orang lain pertama. Jadi kita tidak perlu ikut campur. Kalau misalnya semua gereja cara doktrinnya sama, berarti nggak ada tuh namanya Katolik, nggak ada GKI, nggak ada GPDI, nggak ada GBI, nggak ada yang lain-lain. Tapi kenapa mereka bisa pecah? Salah satunya adalah setiap gereja punya kelebihannya masing-masing. Salah satu kelebihan daripada GPDI itu mempunyai ciri, kenapa gereja GPDI itu apa? Gereja Pantekosta di Indonesia. Ada kata apa yang menonjol di situ? Pantekosta. Pantekosta itu apa? Hari ke-50. Itu waktu Roh Kudus dicurahkan. Nah, jadi Pantekosta atau GPDI lebih fokus kepada pekerjaan Roh Kudus. Nah, beda lagi dengan karismatik. Kalau karismatik ada namanya, ada kata karisma. Karisma itu apa? Karunia. Nah, yang ditonjolkan mereka adalah karunia Roh Kudus. Itu udah beda. Karunia Roh Kudus itu ada 9, ya. Itu karunia-karunia. Tapi kalau GPD Pantekostalnya lebih kepada pribadi Roh Kudus atau bahasa rohnya itu sendiri. Kekuatannya di situ. Tetapi misalnya contoh Protestan, kekuatannya di mana? Pengajaran bagian mana? Katolik kekuatannya di mana? Ya itu semua ada. Saya nggak mau ngomong di sini karena saya bukan aliran mereka, tetapi saya yakin setiap gereja itu punya gacoannya masing-masing. Tahu gacoan ya? Bukan roh. Punya kekuatannya masing-masing, kelebihannya masing-masing. Kalau begitu apakah GPDI itu gereja paling sempurna? Enggak, semua gereja sempurna. Saya katakan begitu, saya nggak mau berkata gereja ini salah, gereja itu salah. Yang salah adalah yang menyalah-nyalakan gereja. Dan yang kalau salah adalah pribadinya. Biasanya, oh kenapa ini dari gereja ini? Oh berarti jangan pukul rata, karena di GPDI juga banyak hamba Tuhan yang nggak benar. Kalau begitu apakah hamba Tuhan, apakah GPDI nggak benar? Enggak, oknumnya. Nah jadi harus seperti itu. Nah menyikapi bagaimana dengan gereja lain yang menolak? Ya kalau menolak, ya itu haknya mereka. Saya mau jelasin ini, tapi ini ada sejarahnya. Sebenarnya dari zaman Yesus, Yesus melahirkan berapa murid? 12. Nah murid-murid Yesus itu mulai berjalan, mungkin dari antara kita hanya tahu, saya mau bilang sama Bapak Ibu, di Indonesia ini kekristenan dibawa dari mana? Barat atau timur? Orang barat atau orang timur? Ayo. Barat, lebih tepatnya dari negara mana? Yang menjajah? Belanda kan? Dari barat. Nah dari barat ini berarti aliran barat itu yang diserap ke Indonesia ini. Bukan dari timur, itunya aja sudah beda nih. Nah sejarahnya panjang. Jadi waktu zaman Rasul, ini kan zaman Rasul, kepenuhan Roh Kudus sudah ada terus menerus. Kemudian dari abad pertama, kedua, nah itu tuh sudah ada, nah itu menurun. Kepenuhan Roh Kudus ada tapi menurun. Satu ketika, saya nggak mau jelaskan lebih detail karena saya lupa tahunnya, itu yang karena sudah tidak ada yang kepenuhan Roh Kudus, bukan berarti Roh Kudus nggak ada, tapi itu mandek. Tapi satu waktu itu muncul. Nah ketika muncul,
karena dia muncul sendirian, yang lainnya nggak dipenuhi Roh Kudus, dikatakan itu bidat. Makanya bidat itu apa? Aliran sesat. Itu dimatikan. Nanti lagi muncul, abad berapa? Dibilang bidat. Jadi terus menerus dimatikan. Dimatikan. Tapi karena memang pekerjaan Roh Kudus tidak bisa dibendung, ditandai di Azusa Street di Amerika itu mulai terjadi kebangunan besar. Nah itu mulai ke bawah sampai hari ini. Tapi itu terus menerus. Bahkan saya lupa namanya ya. Pertama kali udah itu Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus itu sudah hampir udah hilang. Satu waktu ada wanita, ibu atau wanita itu sedang membaca di perpustakaan. Ketika dia membaca di perpustakaan, kemudian dia berglosolali. Artinya apa? Berbahasa lidah. Ini nanti yang akan kita bahas. Berbahasa lidah. Dia benar-benar sesuatu yang terjadi sama dengan kita hari ini. Itu dia. Nah, biasanya kalau sesuatu yang baru seperti itu, belum ada pengujian dan segala macam. Pertama, ingat, ketika kita mengerti firman Tuhan, kita berkata sesat. Bukan, jangan ngomong sesat dulu. Jangan-jangan kita yang nggak tahu. Kita nggak belajar, sehingga kita gampang menjudge orang. Ketika ada orang berbeda, kita, kamu beda sama saya, kamu sesat. No, tunggu dulu. Segala sesuatu harus dilihat dari buahnya. Saya belajar begini untuk tidak menyesat-nyesatkan satu ajaran, karena apa? Saya berpikir Roh Kudus cara bekerjanya itu kreatif. Jangan-jangan yang saya bekerja, yang saya tahu sekarang, kalau saya tidak peka dengan pekerjaan Roh Kudus, terus nanti ada hamba Tuhan lagi yang dipakai lagi luar biasa. Saya katakan, loh kok Roh Kudusnya beda dengan saya? Jangan-jangan sayalah yang enggak mengikuti progresnya itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang menolak atau ada orang yang menyangka bahkan menuding, ya biarin aja. Kalau saya lebih senang dengan hasil. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa berkomentar. Yang saya ingin mendengar cerita dikit aja, Bapak Ibu yang dulunya memang udah dari Kristen, brojol udah ngomong haleluya puji Tuhan. Tapi baru ngerasain penuh dengan Roh Kudus, itu efeknya bedanya apa? Nah itu lebih baik buah yang berbicara. Daripada hanya sekedar, oh itu sesat, ini sesat. Tapi dampaknya itu apa? Karena firman Tuhan segala sesuatu diukur dari buah. Itu jawaban saya. Ya bukan mau cari aman, ya. Karena setiap, enggak penuh Roh Kudus pun kalau kita percaya Yesus, masuk surga apa enggak? Ya masuk surga kan. Jadi kepenuhan enggak kepenuhan, itu enggak ada hubungannya dengan surga. Tetapi setiap orang punya kelebihan masing-masing. Tapi kalau begitu, ya udah kalau begitu saya enggak kepenuhan. Nah, kalau bisa mencapai nilai 100, kenapa mau nilai 60? Berarti value nilai kita itu standar. Wah 60 cukup, yang penting masuk. Syarat masuk surga misalnya 6,0 misalnya. Ya udah 6,0 aja. Nah kalau bisa 100 kenapa 6,0? Kalau rumahnya itu bisa kastil, kenapa rumahnya cuma ukuran 5x5? Misalnya begitu, ini saya umpamanya. Kok orang itu berpuas diri dengan segala sesuatu yang penting masuk surga. Jangan begitu. Kalau masuk surga mah percaya Yesus masuk surga. Tetapi kita hadir di tempat ini, kita berjuang bukan untuk masuk surga, tapi untuk apa? Upah. Upah setiap orang beda. Pakaian, mahkota, rumahnya dan segala macam beda. Itu saja. Dan apakah orang yang sudah penuh Roh Kudus dijamin masuk surga? Harusnya ya, selagi orang itu dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kita lihat Saul ketika dia mendukakan Roh Kudus, padahal dia udah penuh Roh Kudus, tapi mendukakan Roh Kudus undur daripadanya, maka keselamatan pun hilang. Tetapi harusnya ya, orang penuh dengan Roh Kudus sama yang gak penuh Roh Kudus, presentasinya untuk keselamatan lebih bagus orang yang penuh Roh Kudus daripada yang enggak. Itu dia. Makanya saya katakan orang penuh Roh Kudus saja masih bisa jatuh, gak masuk surga, apalagi yang gak penuh. Tapi bukan berarti saya ngomong yang gak penuh gak masuk surga. Nah ini kan nanti bisa diputar balik. Bahaya nanti kalau kata diputar baliknya itu. Singkat ceritanya ya, sudah cukup. Ya, bisa yang lain silakan. Bagus, ayo. Karena dia kan bukan dari GPDI, dari organisasi lain. Patut ditanyakan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Minum. Saya sangat bersyukur ada di tengah-tengah jemaat di tempat ini.
hari Jumat malam waktu saya mengikuti doa kepenuhan Roh Kudus, saya mengalami ya. Saya mengalami rasanya itu secara fisik ya. Itu badan saya ringan sekali. Nah ini, Ringan. satu ringan ya. Iya, ringan seperti di awan-awan gitu, di awang-awang. Terus bahu saya itu serasa lebar sekali. Yang saya rasakan seperti itu. Dan waktu saya memuji dan mulut saya ini enggak ada remnya saudara. Jadi logika saya ini, mulutku ini kok enggak berhenti-henti. Tapi enggak bisa saya itu menghentikan ya saudara, itu di luar kendali saya. Ya, saya mau jelasin ya. Kenapa bisa begitu? Karena pekerjaan Roh Kudus harusnya ketika orang penuh Roh Kudus itu nggak disetting kalau dari otak. Laba-laba, itu otak sudah ngomong. Tapi kalau yang ini justru logika kita. Loh, ngomong apa iki? Karena bukan dari sini. Sesuatu yang dari atas langsung masuk mulut tanpa ini. Justru ini bertanya-tanya, loh kenapa saya begitu? Nah ini yang seharusnya yang betul. Penuhan Roh Kudus itu enggak pakai di sini dulu. Logika. Enggak, no. Makanya enggak usah dihafal. Penuhan Roh Kudus enggak usah dihafal, enggak usah aduh saya diingat-ingat besok apa, kemarin apa ya, laba-laba, oh sekarang laba-laba. Enggak. Makanya kalau ada satu kerumunan orang, kok bahasanya sama semua? Nah itu patut dicurigai, tapi saya katakan ya oke lah penuh Roh Kudus semua oke. Tapi patut menjadi tanda tanya, kenapa bisa bahasanya sama semua? Itu. Setahu saya setiap hari pun saya sendiri nggak bisa pelajari bahasanya saya sendiri. Bapak Ibu sendiri nggak bisa pelajari bahasanya saya. Saya nggak bisa juga ikut-ikutan. Semua orang punya bahasanya sendiri. Itu sesuai Alkitab. Ada dua di Kisah Rasul 2. Ya terus lanjut. Iya. Dan saya tuh kayak merasa saya tuh mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Apa ya, seperti saya ini mendapatkan harta Harta, bukan harta kayak harta dunia gitu, kayak apa ya, saya merasakan senang sekali, saya merasakan sukacita sekali. Sampai euforianya itu sampai sekarang saya rasakan Salah satu buah Roh Kudus adalah sukacita. Beda dengan duit kita senang juga dikasih 10 juta senang. Tapi masuk dari situ itu enggak level, maksudnya beda dimensi. Ini dimensi jiwa, dimensi roh dengan dimensi tubuh itu beda. Itu yang dinamakan dengan Tuhan memberikan ketika kita penuh Roh Kudus, itu juga ada namanya buah sukacita. Sukacita itu bukan sukacita karena duit, inilah yang sukacita yang dimaksud itu. Seperti, ya nggak bisa dilukisin. Iya. Itu. Itulah yang membuat sukacita itu orang tidak takut mati. Bahkan ketika misalnya ditodongin pistol, pilih Yesus atau pilih nyawa. Wis mati aja, pilih Yesus. Nggak ada takut. Sama seperti Stefanus waktu mau dilempari batu, Stefanus enggak, aduh saya takut. Enggak. Dia mukanya, firman Tuhan katakan seperti apa? Malaikat, ada sukacita. Itu. Ya terus lanjut. Ya, dan saya juga nggak bisa mendeskripsikan ya, ini apa ya ini. Logika saya itu sebenarnya ya tahu ya. Kayak apa ya, kok enak gini, kok sukacita gini. Tapi saya nggak tahu, kayak ada di dimensi yang lain gitu. Tapi saya juga nggak mau menyimpulkan itu dimensi alam roh atau gimana ya. Tapi rasanya itu sangat senang ya. Sukacitanya tuh luar biasa. Dan mulut saya ini nggak ada remnya sama sekali. Saya pengen di situ terus rasanya itu. Dan kayak ada kuasa yang sangat besar yang saya rasakan hingga saya senang sekali. Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan memang ini sangat berbeda seperti yang saya rasakan waktu saya bergabung berjemaat di tempat ini kan Om. Waktu awal itu kan saya merasakan badan saya ini terbakar rasanya. Dulu kebakar, ya, sekarang malah kebalikan. Rasanya iya. Sampai saya ini pengen nenggelamkan tubuh saya ini di tanah karena saya merasa ada kuasa yang sangat besar. Saya nggak tahan untuk menghadapinya itu. Kayak aduh Tuhan saya kayak merasa nggak layak gitu. Saya pengen menguburkan diri. Saya tersungkur di sini. Saya ingat
aduh saya ini rasanya kok kayak gini ya. Tapi ya memang itu di luar logika saya, di luar kendali saya. Tapi saya sangat bersyukur dan berterima kasih kalau saya merasakan yang seperti ini di tempat ini. Bersama jemaat semua dan tentunya ini tidak terlepas dari penggembalaan Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini yang mengajarkan saya, menuntun saya sehingga saya ini lebih dekat lagi sama Tuhan. Jadi yang jelek-jelek saya ini sudah terkelupas dalam hidup saya. Yang saya dulunya itu emosian, yang dulunya itu tersinggungan, sekarang saya bersyukur ya. Bersukacita hari lepas hari itu rasanya diperbarui terus. Terutama itu kemarin saya seperti mendapatkan harta. Saya nggak tahu ya, kayak mendapatkan harta itu yang seneng sekali, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, kayak bukan hal-hal dunia sih. Saya juga nggak ngerti, tapi saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, nanti baru kelihatan ketika kita udah masuk surga, oh ini tuh harta yang kemarin saya tanya-tanya, nah itu dia. Jadi yang tadi juga disinggung mengenai kuasa. Ya betul, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa. Kuasa lebih kepada pemulihan. Ingat waktu Adam dan Hawa itu sejak jatuh dalam dosa, saya katakan dia benar mati. Karena koneksinya dengan Allah sudah terputus. Ingat, segambar dan serupa bukan tubuhnya. Jiwa dan rohnya. Itu udah terkoneksi putus. Tetapi dipulihkan lagi, didamaikan dengan kematian Yesus di kayu salib. Maka kita didamaikan, maka Yesus kemarin saya kasih khotbah bahwa Yesus menghidupkan kembali. Nah itu, kuasa itu, power itu aktif kembali. Yang rasanya manusia ini mohon maaf, saya mau jelaskan berapa jam pun nggak akan bisa tergambarkan. Karena dengan kata-kata saya ini tidak akan sanggup menggambarkan kuasanya yang bagaimana, yang ini memang masih nggak bisa dipelajari dengan logika. Bahkan saya mengalami hal yang sama. Mungkin kalau ini tanah, saya garuk tanah ini, saya masuk lubang. Karena rasa aduh nggak layak. Itu seperti itu. Ringan, kemarin terbakar. Nanti ada lagi, kreatif. Tidak seperti itu aja. Bebasin aja. Intinya satu, kalau kita nggak malu, seperti firman Tuhan berkata, mintalah. Mintanya jangan malu-malu. Pokoknya kalau berdoa sama Tuhan tuh sama seperti saya dengan Tuhan. Sebelah ada suami pun, ada di sini yang malu sama, ada suami. Justru kesempatan kalau ada pasangan di sebelahnya. Ingat kemarin saya kasih tahu bahwa kalau misalnya suami istri ada, Tuhan memberkati, ada power, berkatnya itu ganda. Ambil berdoa sambil gandeng, itu langsung naiknya, wah sama-sama bertumbuh. Itu dia. Ayo manfaatin kesempatan ini. Apalagi kita yang belum penuh dengan Roh Kudus, saya tantang, ayo. Nggak usah malu lah, ayo lepas saja. Oh anak-anak ini misalnya, anak-anak mondar mandir, ya terserah mau anak mondar mandir, mau jungkir balik, pokoknya hanya saya dengan Tuhan. Nanti ada yang bantu. Ketika ada yang bantu, didoakan, ingat jangan merasa terganggu, tapi membantu, menolong supaya bisa naik sampai di atas. Kalau udah naik di atas, sudah dilepas. Ya, makanya saya bersyukur, ya kemarin saya lihat, ya itu tanda menurut saya positif, bagus. Bahkan saya nggak ada penumpangan tangan, nggak ada apa, ya rebah sendiri. Ya tante rasanya bagaimana? Apakah benjol-benjol? Enggak juga kan? Ya kalau benjol-benjol, saya bilang teratur, sopan, dia lurus begini. Dia pakai rok tapi lurus. Saya lihat, oh sudah. Ya itu. Sebenarnya kalau waktunya bisa perpanjang, nggak ada YouTube, saya katakan ya udah nggak usah aja, udah langsung doa. Tapi karena live dimasukin, jadi ya sudahlah supaya ini bisa berjalan sampai akhir. Tapi saya senang. Harusnya pekerjaan Roh Kudus itu seperti itu dan tidak boleh dibatasi, tapi di-loss.
Nanti ada yang berkata, Om tapi nanti kalau saya teriaknya terlalu berlebihan. Itu nanti tugasnya kita. Hamba-hamba Tuhan. Kalau udah terlalu over karena ada 3 jenis. Ketika kita masuk dalam dimensi, kalau yang nggak kuat, nanti misalnya ini saya bukan nakutin, kita melamun tak apa segala macam, nanti bisa ini masuk. Loh, kerasukan. Seolah-olah penuh Roh Kudus tapi kerasukan. Tapi makanya karunia Roh Kudus itu ada namanya karunia membedakan roh. Oh ini bukan Roh Kudus ini, Roh Kudus ini. Ketahuan. Atau yang kedua memang itu dari Tuhan. Dari Tuhan itu bagaimana? Nanti gembala ada tanda-tandanya sendiri. Atau yang ketiga itu biasanya Roh Kudus mau jamah. Tapi orang ini menolak. Biasanya ini identik dengan apa? Identik dengan akar pahit, dendam. Roh Kudusnya ampuni. Enggak mau. Langsung dia nguak. Blak. Nah itu bagaimana? Enggak apa-apa itu. Caranya gampang. Supaya enggak begitu, legowo, lepas. Ambil. Semuanya diambil. Kalau semuanya udah, harusnya waktu saya di Batu ketika saya, ayo mau dilepas. Saya waktu itu pengampunan dengan papa saya, lepas nggak? Lepas. Udah selesai. Nggak alami yang ketiga. Tapi kalau alami yang ketiga, nanti ada yang bantu supaya kedagingannya itu dipatahkan. Supaya dibebasin, naik terus. Enjoy. Jadi nggak usah takut. Next berikutnya ada lagi yang lain. Mic-nya udah sampai mana? Oh ya, silakan. Salam. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Terakhir ya, ini nanti yang lain nanti besok. Kemarin itu saya menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Awal-awal waktu doa mau pelayanan itu rasanya sudah beda, nggak kayak biasanya. Habis itu saya mimpin WL di atas. Itu tambah beda lagi rasanya. Rasanya gimana gitu loh. Kok gini. Akhirnya sampai lagu pertama, pembukaan, terus yang terakhir itu mau firman, itu saya nggak bisa kontrol diri saya. Jadi saya gimana ya, ringan gitu. Terus habis gitu saya kayak ada yang menjamah kepala saya, itu terus saya jadi mungkin terjatuh itu saya. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Kemarin itu sungguh luar biasa bagi saya. Karena beban yang ada pada saya itu kayak lepas semua. Jadi enak, ringan, wis kayak nggak punya apa-apa saya. Saya jadi sangat bersyukur sekali sama Tuhan. Kemarin itu memang berkat yang luar biasa untuk saya pribadi. Saya sangat bersyukur sama Tuhan sampai saat ini, detik ini. Tuhan masih melawat, menjaga, memberikan kesehatan pada saya serta keluarga saya. Itu semua sebuah berkat yang sangat luar biasa yang saya terima. Terlebih dengan kejadian yang kemarin itu. Saya sampai pagi itu masih teringat, masak pun saya masih teringat. Zaman Tuhan itu masih kayak masih nempel di diri saya. Nggak bisa lepas sampai mau berangkat pun saya masih merasakan hal itu. Waktu duduk, ngerjakan ngelipet baju masih ingat semua yang di Tuhan kepada saya. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih juga untuk Bapak Gembala dan Ibu yang telah membimbing saya selama ini. Terima kasih untuk semuanya. Itulah kesaksian saya benar menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Saya ingat waktu kejadian Musa setelah dia bertemu dengan Tuhan, kemudian dia turun, apa yang terjadi Bapak Ibu ingat? Maka muka Musa menjadi bercahaya. Itu efek ketemu dengan Tuhan. Nah saya mau jelasin, mungkin ada berapa kemarin apakah itu sakit? Saya katakan anak saya sakit ya, kata ini sakit. Bukan sakit, itu dia sedang dilawat dengan Tuhan. Nah pertanyaannya begini, apakah jatuh itu penuh Roh Kudus? Enggak ada hubungannya. Ingat jatuh enggak ada hubungannya penuh dengan Roh Kudus. Tetapi kenapa dia jatuh? Ingat dalam perjanjian lama, ketika manusia bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, akibatnya apa? Manusia itu M-A-T-I, mati. Manoah dan lain-lain, aduh celaka, saya ketemu Tuhan, saya mati. Karena apa? Musa juga berkata, Tuhan berkata kepada Musa, kalau kamu lihat saya, kamu mati.
karena nggak tahan. Tetapi kita sudah didamaikan dengan darah Yesus. Itu sudah clear, artinya sudah ada pendamai, udah di jembatan, sudah nggak ada masalah. Nah, kenapa dia jatuh? Begini, dia bukan karena penuh Roh Kudus, tetapi ingat, kita dosa, saya berdosa, bertemu dengan kudus. Allah lewat, Allah jamah kita. Kudus ketemu dosa, masih untung pingsan. Harusnya mati. Kenapa pingsan? Karena, tapi ya, ada ayat mengatakan di dalam Mazmur, ada malaikat yang menatang engkau. Makanya saya percaya kalau misalnya, saya seringkali bergurau, sama siapa waktu berapa tahun lalu. Saya katakan, kalau saya tumpang tangan, jangan pura-pura jatuh. Ya, ada kan sekarang fenomena tumpang tangan, wah dibiarin. Kalau misalnya jatuh, pura-pura jatuh, akibatnya benjol. Itu. Tetapi kalau itu datangnya dari Roh Kudus, sekali lagi, kalau itu datangnya dari Roh Kudus, jangan ditahan. Jangan ditahan. Karena jatuh pun, saya jamin sejak saya pelayanan di tempat ini, bahkan lebih jauh lagi. Dari saya kecil sampai sekarang, orang yang jatuh rebah di dalam Tuhan, enggak pernah masuk rumah sakit atau pulang benjol. Bahkan guru saya almarhum Om Beni Tambuwun, dia mau tanda mengajar, caranya bagaimana? Dia minta sesuatu yang aneh. Berikan saya tanda Tuhan, tahu nggak? Itu audit di sana itu kan di atas. Ini, aduh saya katakan nggak masuk logika. Dari kursi sana, loncat, tuing, begini, tuing, jatuhnya begini, kena kepala, kubrak, ayo, geger otak nggak itu? Langsung diem, nggak bergerak, waduh mati. Tapi loncatnya aja udah nggak masuk akal. Masa loncat begini kayak ikan lumba-lumba? Iya. Setelah diperhatikan baik-baik, langsung dia berbahasa lidah. Ah, tandanya saya harus mengajar di sini. Selesai amin, apakah? Aduh, enggak. Enggak pernah saya temukan. Satu orang pun enggak pernah saya temukan. Karena itu dari Tuhan. Tapi kalau misalnya, ada jamaah, makanya saya kan paling anti kalau misalnya penumpangan tangan, setiap saya pelayan kemana, kalau ada yang belakang mau megangin, saya kamu mau ngapain? Mau pegangin? Memang saya mau jatuhin? Enggak kan? Saya kan mau tumpang tangan bukan berarti saya mau jatuhin. Jatuh apa enggak urusannya Tuhan dong. Masa Tuhan dibantu? Kalau Roh Kudus suruh jatuh, kenapa harus saya yang nolongin Roh Kudus? Ya Roh Kudus tanggung jawab dong. Karena pengalaman saya selama ini tidak pernah ketika rebah terjadi masalah apapun. Ingat kalau misalnya kita berdoa, nggak usah kita mikirin jatuhnya apa. Mau jatuh itu salah satu efek. Bagaimana ketika misalnya tumbang tangan terus terbang, ayo. Ya bisa macam-macam. Tumbang tangan, nari-nari, muter-muter. Nari gimana? Karena ada banyak fenomena kejadian Roh Kudus itu kreatif. Udahlah bebasin aja lah. Kita logika ini nggak bisa masuk di akal. Oleh karena itu, jangan hanya kita ngomong-ngomong, tapi saya tahu kemarin tandanya bahwa sekarang Roh Kudus akan benar-benar melawat kita semua mulai dari Bapak Ibu sampai dengan anak-anak. Serius ya, jangan ada yang melamun, harus sungguh-sungguh. Mari kita masuk dalam doa. Matiin.